Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa STI STEMI Bandung Business School, Prodi Manajemen dan Akuntansi semester 4. Dalam video kali ini, kami dari kelompok 5 yang bernamakan Kolopsia akan membahas internet sebagai media komunikasi. Berikut videonya. Media komunikasi adalah sebuah perantara dalam menyampaikan sebuah informasi dari komunikator kepada komunikan yang bertujuan agar efisien dalam menyebarkan informasi ataupun pesan. Komunikasi merupakan bentuk percakapan yang berlangsung atas dasar persamaan persepsi. Di sini media komunikasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, media komunikasi audio yang terdiri dari telepon, radio, dan tape recorder. Lalu yang kedua, komunikasi visual, yaitu terdiri dari surat, internet, televisi, dan handphone. Baik, langsung kepada pembahasan. Di sini, kelompok kami akan membahas internet sebagai media komunikasi. Internet atau interconnected network yaitu adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Yang dimaksud menghubungkan itu bisa dalam konteks berkomunikasi, tetapi menurut Ono Widodo Purwo, internet pada dasarnya merupakan sebuah media yang digunakan untuk mengefisiensikan sebuah komunikasi yang disambungkan dengan berbagai aplikasi seperti web, email, dan lain sebagainya. Internet sebagai media komunikasi memiliki peran penting sebagai alat saluran untuk menyampaikan pesan dari komunikator pengirim pesan kepada komunikan penerima pesan. Peranan internet ada dua bagian, yaitu pertama, sebagai sumber data dan informasi, dan yang kedua, sarana pertukaran data dan informasi. Lalu kemudian ada hubungan internet dengan komunikasi. Dalam kajian komunikasi, internet memiliki pengertian, yaitu merupakan suatu fasilitas interaksi dengan jaringan yang dapat terhubung secara global. Perkembangan internet semakin canggih. Ibaratnya, orang bisa mendapatkan uang hanya dengan duduk menatap layar komputernya, atau orang cukup duduk ketika ia menginginkan sesuatu atau ingin berbelanja. Tanpa perlu berjalan, manusia sudah bisa melakukan aktivitasnya. Berikutnya, ada keunggulan dari internet, yaitu sebagai sumber informasi atau referensi yang lebih luas, jangkauan yang tidak terbatas, efektivitas, dan efisien dalam berkomunikasi. Murahnya sarana sebagai kegunaan yang berkualitas, dan transparansi tanpa batas. Berikutnya, ada manfaat dari internet sebagai media komunikasi. Melihat internet yang cukup populer dengan kemudahan yang ada di dalamnya, maka tidak heran jika kemudian internet bisa dikatakan menjadi sarana untuk berkomunikasi interaktif. Komunikasi interaktif adalah cara komunikasi yang akan senantiasa mendapatkan umpan balik dari masing-masing pihak yang terlihat di dalam komunikasi tersebut. Lantas, bagaimana internet bisa menjadi untuk sarana komunikasi interaktif semacam ini? Berikut penjelasannya. Yang kesatu, ada pesan instan. Sekarang ini, siapa sih yang tidak mengenali pesan instan? Melalui internet, setiap orang bisa saling bertukar pesan hanya dalam hitungan detik. Ada banyak sekali penawaran fitur-fitur menarik melalui internet ini. Jika di era terdahulu, pesan instan seringkali hanya diakses melalui komputer saja. Sekarang, kehadiran smartphone membuat setiap orang dengan mudah mengakses internet dan bergabung dalam pesan instan. Aplikasinya pun banyak dan sangat beragam. Contohnya, seperti WhatsApp, Telegram, Facebook, dan lain sebagainya. Lalu, nomor 2, panggilan video secara langsung. Melakukan panggilan telepon dengan bertatap muka atau melalui video sekarang menjadi sangat mudah. Kita mungkin ingat mengenai kehadiran jaringan 3G ketika itu yang disambut dengan antusias, karena beberapa produsen ponsel
menyertakan fitur kamera depan untuk melakukan panggilan telepon. Untuk soal biaya, jangan ditanya. Kalau awal-awal kemunculan teknologi tersebut, harganya sungguh mahal dan mungkin bisa menguras kantong. Namun, dengan hadirnya internet saat ini, semua orang bisa melakukan panggilan video dengan mudah. Tidak hanya itu, panggilan video lebih dari satu orang pun sangat mungkin. Nomor 3, situs informasi. Selanjutnya, manfaat internet sebagai sarana komunikasi interaktif yang bisa kita nikmati adalah penyajian situs informasi. Saat ini yang sangat mudah untuk diakses. Informasi merupakan sumber dari banyak hal. Internet menawarkan kemudahan ini dengan membuat setiap orang mudah untuk melakukan akses mengenai informasi melalui banyak hal. Tidak hanya sekedar mengakses, setiap orang bahkan bisa memberikan respon mengenai berita yang ia dengar secara langsung. Itulah sederet manfaat dari internet sebagai media komunikasi terkait dengan proses komunikasi interaktif. Tetapi di balik manfaat internet ada dampak negatif internet dalam komunikasi. Tidak tak heran jika kita tengok kanan kiri, kita akan mulai tunduk dan fokus pada ponsel mereka masing-masing. Hal ini sebagai salah satu dampak negatif dari internet itu sendiri. Rasa sosial mereka akan semakin berkurang. Budaya tegur sapa pun akan semakin punah di kalangan masyarakat. Dari mulai anak-anak hingga orang dewasa, semua sudah melekat dalam diri mereka dengan internet, sehingga manusia termakan waktu yang lebih banyak di internet atau di dunia maya dibandingkan dengan dunia masyarakat, yaitu dunia sebenarnya. Pengalaman yang dianggap histori pun menjadi status keadaan yang mudah diketahui oleh orang lain yang tidak mengenal individu tersebut. Namun, dampak positif daripada internet dalam komunikasi ini sendiri adalah dengan menyebar luasnya suatu jaringan, maka manusia pun merasa lebih mudah untuk berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Waktu terasa lebih efisiensi dan efektif ketika manusia melakukan aktivitas komunikasi, karena fungsi dari internet itu sendiri tidak membatasi segala umur maupun jarak. Manusia bisa mampu berkomunikasi dengan siapa saja dan kapanpun hingga di mana saja kita berada. Kesimpulan dari penjelasan yang telah kami sampaikan yaitu internet memang menjadi suatu kebutuhan yang sangat digunakan saat ini, apalagi didukung dengan perkembangan teknologi yang terus tumbuh dan penuh dengan inovasi. Dengan memanfaatkan internet dengan baik, tentunya kita akan mendapatkan banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari internet, baik itu untuk kegiatan sehari-hari maupun untuk bekerja. Di satu sisi juga, meskipun internet mempunyai dampak positif, tapi kita juga harus bisa selektif untuk bisa menggunakan internet untuk kebutuhan produktif. Karena bagaimanapun akan ada dampak negatif yang ditimbulkan oleh internet jika kita tidak bijak dalam menggunakannya, terutama ancaman hoaks yang beredar dengan cepat. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami tentang media komunikasi internet, dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau penjelasan yang kelompok kami sampaikan. Sekian, billahi fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.